Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini adalah hari pertama kuliah kita di ITB. Tadi kuliah apa pagi tadi? Matematika, Pak. Oh, kalkulus ya? Pak. Matematika 1. Iya, Pak. Ya, ini pagi ini mohon maaf kalau misalnya udah belajar matematika terus dilanjutkan ke belajar fisika, jadi kelas berat semua. Tapi ya inilah tantangan yang Anda akan hadapi kalau di ITB. Memang sudah biasa kalau misalnya dari satu jadwal ke jadwal yang lainnya itu tidak ada mata kuliah yang tanda kutip ringan gitu ya, karena itu udah bagian dari mata kuliah wajib terutama untuk FEB, di mana Anda akan belajar di matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, sehingga dari waktu ke waktu memang ininya beban kognitif. Nah, ada jargon itu. Beban kognitif adalah beban keterisian otak kita gitu ya. Kalau misalnya udah belajar suatu hal yang berat ke hal yang lain butuh istirahat. Nah, oleh karena itu kalau saya sih tidak begitu tidak begitu mempermasalahkan, asal Anda jangan terlalu terlambat sampai 15 menit gitu ya. Karena saya tahu kalau di matematika kadang-kadang tadi selesai pukul berapa? Kalau boleh tahu, 8.50, 8.45 atau 8.40? 8.30 lebih. Oh, 8.30 ya. Oke, karena hari pertama mungkin baru tadi ada penyampaian aturan perkuliahan, SAP dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu langsung masuk ke materi. Dan juga kalau sekarang pembelajaran daring memang diminta untuk tidak terlalu menghabiskan 2 jam, walaupun kita ada waktu 2 jam gitu ya, dari pukul 9 sampai pukul 11. Namun kalau dulu ya, waktu kita masih offline, kuliah di GKU lama, GKU baru dan lain sebagainya, itu banyak yang sampai mepet 2 jam dan lain sebagainya. Itu karena beberapa dosen memang punya style yang mengajar yang seperti itu. Tapi kalau daring ini memang diminta untuk supaya ada diskresi waktu lah, supaya Anda bisa beristirahat, terutama berada di depan layar komputer dalam waktu yang tidak sebentar gitu ya, dan harus fokus dan lain sebagainya. Oke, pada hari ini perkenalan dulu, saya adalah Hari Mahardika, pengajar Fisika Dasar 1 untuk kelas K26. Ini benar ya K26 ya? Bagi rekan-rekan yang ternyata salah ruang, silakan kalau misalnya salah ruang bisa meninggalkan ruangan, karena mungkin harusnya di ruangan yang lain gitu ya, di K25, di K27 dan lain sebagainya. Karena pengajarnya berbeda. Kalau di K26 ini bersama saya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ruangan ya. Nah, ini perkenalan dulu. Saya Hari Mahardika. Saya dari FMIPA ITB dan juga menjadi pengajar di Prodi Sarjana Fisika. Saya secara penugasan saya berada di kelompok keahlian fisika bumi dan sistem kompleks FMIPA ITB, di mana saya itu menempuh pendidikan terakhirnya itu di Colorado School of Mines, PhD Geophysics dengan minor di Petroleum Engineering. Jadi S1-nya di fisika, S2-nya di fisika, S3-nya di geofisika, karena bidang penelitian saya lebih kepada fisika kebumian. Nah, untuk email resmi ya, apabila Anda
ingin, sebenarnya kita punya channel MS Teams, tapi itu nanti saya akan sampaikan. Untuk email resmi saya apabila Anda ingin membutuhkan korespondensi untuk hal-hal yang resmi, ya, bisa menghubungi saya via email di hamahardi@fwitb.cid. Walaupun kita punya channel MS Teams tersendiri gitu ya, tapi ini profil singkat saya. Ini seharusnya tadi saya tampilkan juga website saya, tapi nggak masalah, nanti bisa menyusul di hari-hari selanjutnya, ya. Ya, bentar. Sebentar. Nah, sehingga pada hari ini setelah perkenalan ini kita akan membahas tentang aturan perkuliahan dan juga satuan acara perkuliahan untuk kelas fisika dasar, ya, untuk kelas fisika dasar 1A. Walaupun nanti sebetulnya pada pekan ini kita mau nggak mau harus langsung masuk ke materi gitu ya, di mana topik kuliah pertama kita itu nanti akan membahas tentang sistem satuan dan kinematika 1B. Tapi sebelum itu kita ke pendahuluan dulu, overview fisika dasar 1A. Ini saya salah. Bentar. Ini harusnya 26. Kalau cat 11 itu saya nggak tahu. Oke, saatnya. Nah, kenapa kita ada program TPB atau kenapa setiap mahasiswa tahun pertama yang non SBM dan FSRD kita harus belajar fisika dasar? Karena alasan praktisnya itu adalah pada saat nanti Anda masuk ke prodi, Anda akan diminta untuk menjadi problem solver, apalagi Anda sebagai engineer gitu ya, atau calon-calon engineer atau calon-calon sarjana teknik. Kemampuan untuk bisa menyelesaikan suatu problem, ya, yang misalnya terjadi di perusahaan Anda, atau misalnya yang terjadi di instansi Anda, atau misalnya yang terjadi di masyarakat dan lain sebagainya, itu harus diselesaikan dengan menggunakan metode ilmiah, ya, atau menggunakan pengalaman ini Anda, akademik Anda yang berbasis kepada teknik, gitu, yang berbasis kepada teknik, dan basis dari teknik tidak lain dan tidak bukan yaitu tadi ke ilmu dasar. Ilmu dasarnya itu adalah fisika, kimia, dan juga matematika. Nah, oleh karena itu sebelum Anda memecahkan bagaimana membuat boiler di satu pabrik atau bagaimana membuat AC atau mesin pendingin ruangan yang bisa menyaring bakteri dan lain sebagainya, atau bagaimana Anda mengoptimalkan suatu operasi dalam satu perusahaan tertentu misalnya, apalagi perusahaan teknologi sekarang yang lagi dikembangkan gitu ya. Nah, kita harus bisa berlatih dulu untuk memecahkan masalah yang cukup sederhana di kelas gitu ya. Cukup sederhana di sini maksudnya adalah yang mirip-mirip dengan apa yang ada di soal fisika pada umumnya gitu ya. Sebelum nanti Anda melangkah ke hal yang lebih jauh, misalnya itu tadi menghadapi situasi misalnya berkaitan dengan bagaimana mempercepat reaksi kimia di suatu pabrik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemecahan masalah di kelas ini tidak hanya dituntut secara individu, tapi juga kolaboratif, karena pekerjaan real nanti di tempat kerja Anda itu, ya, selain di tempat kerja Anda, dan nanti juga dalam tahapan-tahapan selanjutnya di tingkat 2, tingkat 3, dan lain sebagainya, itu tidak bisa sendiri, ya, tidak bisa sendiri, harus kolaborasi. Minimal korespondensi lah gitu. Minimal kita komunikasi dengan orang itu untuk memecahkan problem yang dihadapi bersama, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, selain kemampuan individu dari aspek pemahaman Anda tentang fisika,
Anda juga diminta untuk bisa melakukan collaborative learning, yaitu melalui, ya yang kecil dulu aja ya, contohnya melalui misalnya nanti dalam pengerjaan PR, itu ya, itu kan contoh sederhananya, kegiatan sederhananya, dan juga nanti ada yang namanya research based learning, jadi melakukan suatu eksperimen secara kolaboratif, walaupun kita dalam situasi pandemi, tapi tetap melakukan eksperimen dalam melakukan eksperimen berbasis kepada pelajaran fisika dasar 1 ya, secara kolaboratif walaupun dalam situasi pandemi. Nah, sehingga kalau dari situasi yang kolaboratif seperti itu, berkelompok gitu ya, itu kalau efektif ya saya juga tahu, pernah juga dulu jadi anggota kelompok, ada yang aktif, ada yang tidak aktif dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya keseluruhannya itu punya peran, ya, kalau keseluruhannya itu punya peran dan tanggung jawab yang spesifik, ya, maka proses pengajaran, diskusi dan pembelajaran, ya, itu bisa terjadi di situ. Jadi sesama rekan atau peer learning atau peer teaching atau peer discussion itu bisa terjalin di situ. Kalau misalnya pembagian tugas dan lain sebagainya itu betul-betul dijalankan dengan benar, ya. Jadi kalau kunci untuk supaya kerja kelompok itu efektif, jadi tidak ada yang aktif sendiri atau tidak aktif dan lain sebagainya, itu harus ada job desk masing-masing. Nah, nanti ketika mengerjakan RBL terutama itu si ketua kelompoknya terutama harus bisa memberikan job desk yang baik kepada para anggotanya. Job desk ini bisa macam-macam. Ada yang merancang alat, atau mungkin nanti ada yang mencoba, atau ada yang sebagai juru tulis, ada yang dokumentasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian selain memecahkan atau belajar tentang fisika di kelas, Anda juga akan melaksanakan praktikum di LFD secara daring. Praktikum ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena untuk lulus dari fisika dasar, dari kuliah fisika dasar 1, Anda harus lulus praktikum. Ya. Informasi mengenai praktikum nanti akan dijabarkan kemudian. Kemudian interaksi dosen mahasiswa sekarang tidak lagi langsung tapi melalui daring, tapi kita punya banyak sarana, mau menggunakan Zoom meeting seperti hari ini untuk interaksi langsungnya secara sinkronus, ataupun melalui asinkronus melalui MS Teams gitu ya, karena kita punya channel MS Teams sebagai sarana kita komunikasi secara asinkronus. Jadi kalau misalnya mau mengirimkan pesan dan lain sebagainya, nah di situ bisa. Kemudian pemberian kuis dan PR, tutorial dan lain sebagainya itu dilakukan menggunakan Edunex. Ya, menggunakan Edunex, sebuah perangkat baru ya yang dikembangkan oleh ITB untuk mempermudah penyimpanan materi kuliah. Sebelumnya kita menggunakan LMS yang berbeda, yang ya pada dasarnya bukan dari ITB. Sekarang kita menggunakan yang asli buatan ITB. Apapun nanti kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh MS Teams, yang dimiliki oleh Edunex, bisa kita akan coba tanggulangi bersama kalau misalnya kita punya MS Teams gitu ya, karena MS Teams juga sebetulnya kita bisa menyimpan materi-materi kuliah dan lain sebagainya. Namun untuk untuk semester ini ada tugas atau ada penekanan bahwa sedapat mungkin kita terbiasa untuk menggunakan Edunex, karena kemungkinan juga nanti yang namanya platform ujian dan juga kuis besar itu akan dilaksanakan di Edunex. Namun itu masih dinamis karena setting ujian dan kuisnya masih dalam tahap pembuatan ya, masih inisiasi seperti itu. Oke. Sebelum saya masuk ke aturan perkuliahan dan SAP, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman di sini? Silakan.
Ada yang ada, mau Pak. Tidak ada? Baik. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya akan ke SAP ya. Sebelum ke satu acara perkuliahan saya akan ke ini dulu. Saya akan ke aturan perkuliahan dulu. Bisa terlihat PDF yang ada di layar? Tulisannya aturan perkuliahan. Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat. Baik. Pak. Ya, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Jadi di hari ini akan banyak pendahuluan terkait dengan aturan perkuliahan dan lain sebagainya, termasuk nanti bagaimana menggunakan EduNext ya, karena kalau misalnya Anda masuk ke EduNext ada 2 kelas fisika dasar, yang satu adalah kelas paralel yang berisi seluruh mahasiswa yang terlibat lagi, yang enroll itu apa bahasa Indonesia? Yang enroll ke fisika dasar 1A ya, ke fisika dasar 1A. Jadi yang mengambil fisika dasar 1A itu ada satu kelas besar dan satu lagi ada kelas yang spesifik. Nah, di situ nanti juga ada ini ya, aturan perkuliahan juga sudah tersimpan di sana, di mana Anda bisa langsung mengunduh saja atau melihat atau preview aturan kuliah dari fisika dasar. Baik, aturan perkuliahan yang pertama adalah tentang kehadiran, di mana kehadiran sekurang-kurangnya di kelas ya itu adalah, jadi menghadiri kelas itu 80% ya, sekurang-kurangnya 80%. Jika tidak terpenuhi maka nilai akhir itu adalah E. Nah, kenapa 80%? Kalau 80% itu berasal dari peraturan akademiknya ITB gitu ya, karena dari hasil dari hasil studi selama bertahun-tahun gitu ya, ITB itu melihat bahwa yang berprestasi gitu ya, maksudnya yang berhasil lulus dari mata kuliah itu cenderung adalah yang hadir 80% di kelas ya. Jadi lulusnya ini adalah lulus dengan tidak hanya dengan yang predikat A, tapi yang predikatnya D pun kan dihitung lulus. Jadi mereka punya kesamaan di mana kehadiran mereka ketika kuliah itu adalah 80% dari total. Misalnya sekarang kita akan belajar selama berapa ya? 15 pekan gitu ya. 14 sampai 15 pekan. Jadi kalau misalnya pertemuannya itu ada 30, maka yang menghadiri 80% dari 30 kali pertemuan itu biasanya cenderung berhasil untuk lulus gitu ya, untuk lulus dari mata kuliah fisika dasar. Sedangkan yang kehadirannya itu kurang itu biasanya tidak baik gitu ya, tidak lulus gitu. Nah, makanya diformalkan oleh ITB aturan 80% kehadiran. Ya, jadi kalau saya pribadi misalnya Anda pemahaman fisika dasarnya oke gitu ya, misalnya, sehingga kalau misalnya menghadiri kuliah itu seperti layaknya menggarami air laut misalnya. Nah, itu kalau misalnya tidak ikut kuliah, bagi saya sebenarnya nggak masalah. Tapi ini kita punya aturan yang diimpose atau yang diberlakukan oleh ITB, ya. Sehingga mohon bagi yang merasa kuliah fisika dasar itu seperti ya, ada tanda kutip seperti SMA kelas 4 gitu ya, seperti SMA kelas 4, maka berbesar hatilah untuk tetap mengikuti kuliah, mengikuti dengan ini, karena Anda nanti akan lihat bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya mungkin yang Anda pahami di SMA dulu itu salah, sehingga ada miskonsepsi, atau ada informasi tambahan yang dulu tidak pernah diajarkan di SMA sekarang diajarkan dan sebagainya, atau ada contoh soal baru yang belum pernah Anda lihat, nah sekarang Anda lihat misalnya di kuliah ini. Ya, jadi diharapkan bagi yang
Dan juga sebetulnya gini, karena tadi ada poin kolaboratif, maka pada saat ini ya walaupun saya tahu bahwa nanti setelah kuliah ini berakhir, Anda itu seperti akan berkompetisi dengan teman-teman sesama mahasiswa FTI yang lainnya untuk masuk ke jurusan-jurusan tertentu. Tapi pada saat proses pembelajaran di fisika dasar ini, karena ada kolaboratif learning, maka yang misalnya dia punya kemampuan lebih dari pemahaman dia tentang fisika, ya mengajari ke rekan yang misalnya kurang seperti itu ya. Jadi bukan berarti dia pintar sendiri gitu sehingga teman-teman yang lain yang kurang paham dan lain sebagainya itu tertinggal seperti itu. Nah itu makanya ada TPB dan juga fisika dasar ini untuk supaya rekan-rekan ketika masuk ke teknik kimia, teknik industri maupun teknik fisika punya pemahaman dasar ya, punya pemahaman dasar yang kurang lebih sama gitu ya. Punya pemahaman dasar yang kurang lebih sama, tapi kalau ekstra-ekstranya nah itu tergantung individu masing-masing. Ya. Oke, itu jumlah kehadiran. Jadi kalau misalnya kita ada 28 kali pertemuan, nanti kita akan lihat di SAP, maka 80%-nya itu kira-kira 24 pertemuan Anda harus masuk di kuliah ya, di kuliah. Apakah tutorial termasuk? Sayangnya sistemnya ITB menghitung tutorial sebagai kelas. Walaupun dulu sesungguhnya tutorial itu bukan kelas. Jadi tutorial itu sifatnya sebetulnya tidak wajib ya, sebetulnya sifatnya tidak wajib. Namun dosen wajib hadir ya. Dosen wajib hadir untuk memberikan tutorial itu berarti pengayaan atau latihan tambahan terkait materi. Nah, oleh karena itu ITB menganggapnya sebagai wajib. Nah, oleh karena itu kalau misalnya saya sebut bahwa akan ada tutorial, itu sebaiknya Anda masuk, gitu ya. Sebaiknya Anda masuk supaya di sistem penghitungan kehadiran yang ada di SIX itu Anda tercatat sebagai masuk, karena SIX tidak membedakan ya antara kelas tutorial dengan kelas biasa. Walaupun sebetulnya yang diminta dari 80% ini sebetulnya dari kelasnya saja. Seperti itu ya. Oke, nah ini ada hal-hal yang menyebabkan Anda bisa tidak hadir dari suatu hari kuliah tertentu. Ya. Ketidakhadiran itu bisa karena sakit atau ada izin ada izin misalnya di sini ada disebutkan urusan penting lainnya. Urusan penting lainnya di sini maksudnya adalah misalnya Anda mewakili ITB untuk lomba. Anda mewakili ITB untuk misalnya pertukaran pelajar, ya, tapi singkat gitu ya, bukan biasanya pertukaran pelajar itu kan bisa sampai berbulan-bulan, tapi ini misalnya hanya pertukaran singkat, jadi hanya beberapa hari gitu ya, atau misalnya apalagi ya, Anda misalnya ditugaskan bukan oleh ITB tapi oleh misalnya ini unit kegiatan, misalnya Anda ikut kegiatan tertentu di mana Anda itu sebagai ketua kontingen atau anggotanya gitu. Misalnya kalau yang misalnya apa ya, Anda misalnya lomba debat dan lain sebagainya, tapi bukan dari ITB tapi dari misalnya dari unit misalnya. Nah itu juga bisa. Apakah kegiatan keluarga juga termasuk? Sebetulnya termasuk, tapi kalau saran saya kalau misalnya Anda punya kegiatan, misalnya ada acara keluarga dan lain sebagainya, sebaiknya ya sempatkan untuk hadir kuliah dulu, baru nanti ikut acara keluarga yang bersangkutan, gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau misalnya sakit, terutama sekarang lagi masa pandemi, maka untuk supaya bukti bahwa Anda, karena gini, kalau tidak bisa menyerahkan surat sakit, maka Anda dianggap absen, gitu ya, dianggap tidak hadir beneran. Gitu. Tapi kalau misalnya ada surat keterangan sakit atau ada surat keterangan dari unit ataupun dari ITB yang menyatakan bahwa Anda mengikuti kegiatan tertentu, atau dari orang tua Anda atau wali Anda yang menyatakan bahwa Anda itu mengikuti kegiatan keluarga tertentu, maka
itu nanti akan dianggap sebagai izin, ya, dianggap sebagai izin sehingga kehadiran Anda itu dianggap ada, gitu ya. Nah, ini kalau surat sakit, ini yang diminta adalah surat dokter atau surat keterangan yang diketahui oleh orang tua atau wali atau lembaga kemahasiswaan LKITB. Nah, surat dokter ini kalau misalnya Anda dirawat inap atau misalnya Anda berobat ke dokter dan dokter minta Anda supaya bed rest selama berapa hari, atau misalnya karena pandemi ada isoman, gitu ya. Nah, itu harus ada surat dokter yang nanti akan diberikan kepada LTPB, ya, yang utamanya tuh yang LTPB, sedangkan saya kopiannya, ya. Jadi surat keterangan sakit maupun surat izinnya itu yang utamanya Anda serahkan ke TPB, ya, serahkan ke TPB, sedangkan ke saya itu ya kopiannya lah, gitu ya. Jadi maksudnya utamakan yang ke sana dulu. Jadi kalau misalnya sekarang zamannya online, sebetulnya tidak ada ya copy dan hard copy itu. Kalau ini copy dan hard copy ini maksudnya kalau di sini maksudnya berarti si hasil scan atau gambar dari surat dokter tersebut utamakan diberikan ke LTPB, baru kepada saya sebagai dosen pengampu kelas, gitu, supaya masing-masing tahu, oh, bahwa Anda sedang sakit, oh, Anda sedang ditugaskan ITB untuk pergi ke suatu tempat dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda sakit kemudian tidak ke dokter, maka yang wajib Anda serahkan itu adalah surat keterangan dari orang tua atau wali. Misalnya Anda diare, gitu ya, atau karena kalau penyakit seperti demam, gitu ya, demam tapi agak panjang, gitu ya, tapi bukan COVID, ya, demam atau misalnya batuk-batuk atau misal sehingga butuh istirahat, ataupun misalnya diare, gitu ya, yang tidak bisa, yang kondisinya itu membuat Anda nggak bisa duduk, gitu ya, maka ya udah suratnya itu dari wali atau orang tua, tapi harus jujur, ya, harus jujur, karena kalau enggak nanti sakitnya nanti beneran sakit, gitu ya. Nah itu jangan sampai, gitu ya. Nah, surat keterangan sakit selain dari dokter harus mencantumkan identitas wali orang. Nah, ini misalnya kalau surat, misalnya karena gini, kadang ada beberapa penyakit yang memang hanya butuh bed rest sama 2-3 hari, ya, baru nanti dia masuk. Nah, itu penyakit-penyakit seperti itu kan tidak perlu ke dokter, gitu ya, sebetulnya. Nah, itu tinggal mencantumkan identitas wali atau orang tua. Tapi prosedurnya sama, bahwa surat keterangan sakit maupun izin harus diserahkan ke LTPB sebagai pihak yang utama tahu Anda sakit, karena Anda sekarang sedang di tahap TPB dan TPB yang mengatur semua, maka TPB ya adalah yang utama. Sedangkan kopiannya ke dosen kelas paling lambat 1 minggu sejak kembali masuk ke perkuliahan. Ya, jadi Anda serahkan surat sakitnya itu paling lambat sepekan setelah masuk kembali ke kelas, seperti itu, ya. Sedangkan kalau misalnya ngasih tahu, gitu ya, memberitahu dosen bahwa hari itu Anda sakit, misalnya melalui MS Teams, nah itu juga bisa seperti itu. Tapi yang resminya itu adalah setelah Anda masuk, Anda serahkan suratnya ke LTPB dan saya, gitu ya. Nah, untuk masalah kehadiran ada pertanyaan dulu, silakan. Sudah jelas, Pak. Untuk yang isoman bagaimana, Pak? Kalau yang isoman begini, untuk yang isoman diharapkan, nah ini agak ini juga, ya, diharapkan Anda isomannya itu menghindari hari-hari di mana Anda harus ujian, ya, karena nanti di bawah ada hal-hal yang terkait penilaian di mana komponen ujian itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya Anda itu harus isoman itu kan 14 hari. Mudah-mudahan kurang dari itu. Tapi kalau penyakit, nah, yang masalah itu kalau misalnya penyakitnya agak lama, gitu ya. Kalau misalnya Anda isoman kemudian ternyata waktu pemulihannya itu misalnya lebih dari 14 hari. Nah, itu walaupun prosedurnya sama, ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada saat Anda mau menjelang ujian, gitu ya, karena di poin yang selanjutnya itu akan disebutkan bahwa proporsi nilai ujian itu sangat besar. Oke, dari kehadiran
nggak ada pertanyaan? Baik, saya ini kan ke penilaian ya. Nah, di penilaian mata kuliah, aspek yang paling penting ya itu sebetulnya adalah si praktikum. Ya, aspek yang paling penting selain ujian tentunya ya, selain ujian itu adalah praktikum. Jadi kalau misalnya Anda tidak lulus praktikum fisika dasar 1, maka nilai akhir fisika dasar 1 otomatis E. Ya. Jadi kalau kita main game gitu ya, maka stage yang penting itu sebetulnya ini dulu sebelum menghadapi bos utama gitu ya. Maka sebelum menghadapi bos utama, kalau kita lagi main game, maka ini dulu si praktikum dulu harus lulus dengan nilai yang sebaik Anda bisa ya. Karena nanti di bawah akan diperlihatkan bahwa nilai minimum lulus praktikum itu cukup rendah yaitu 50. Tapi biasanya kalau Anda aktif di praktikum dan menjalankan apa yang diminta biasanya bisa lebih dari itu seperti 70, 80 dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sedapat mungkin ya lulus fisika dasar itu dengan lulus praktikum dulu ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak lulus fisika dasar, misalnya ujiannya jelek dan lain sebagainya, yang penting praktikumnya lulus dulu ya. Karena kalau tidak Anda harus mengulang praktikumnya gitu. Dan kalau mengulang berarti Anda harus tunggu tahun depan ya, tahun depan supaya Anda bisa mengikuti praktikum dan juga mata kuliahnya juga ya. Jadi ingat yang di benak Anda untuk fisika dasar. Kalau tadi kan matematika nggak ada praktikum. Nah, untuk fisika dasar dan juga nanti kimia itu supaya lulus mata kuliahnya harus lulus praktikum. Makanya nanti hal-hal yang mengenai praktikum akan dijelaskan kemudian. Oke? Itu untuk praktikum. Kemudian angka akhir ya yang menentukan Anda nanti dapat A, B, C dan lain sebagainya itu ditentukan dari angka akhir yang komponennya itu adalah nilai ujian 1, nilai ujian 2, nilai praktikum, nilai RBL, nilai PR dan lain-lain. Bobotnya adalah seperti berikut ya. Nah, ini kalau misalnya mahasiswa mengikuti ujian 1 dan 2, ini skema yang normal ya, skema default gitu ya. Anda mengikuti ujian 1 dan 2, maka penilaiannya adalah seperti berikut. Angka akhir Anda itu nanti akan berasal dari angka ujian 1 27,5%, angka ujian 2 27,5%, praktikum yang juga penting 15%. Kemudian ini tambahan ya, angka RBL, angka PR dan angka lainnya. Nah, diharapkan Anda semuanya memiliki ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 komponen ini supaya nanti angka akhirnya balik ya. Angka akhirnya berada di range yang Anda inginkan supaya nanti Anda bisa masuk ke prodi yang Anda inginkan ya, entah itu nanti di teknik kimia, teknik industri maupun di teknik fisika. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya saya hanya fokus di ujian saja dan praktikum tapi angka lainnya misalnya nggak ngerjain RBL, nggak ngerjain PR, nggak ngerjain kuis dan lain kuis harian atau tugas-tugas harian dan lain sebagainya, ya itu silakan aja. Tapi kan rugi sekali Anda gambling di ujian maupun di praktikum karena biasanya kalau yang seperti itu tuh ujian 1, 2 dan praktikumnya juga pasti rendah gitu ya. Jadi sedapat mungkin Anda aktif di semua aspek gitu ya dan juga belajar tekun supaya nanti ujian 1, ujian 2-nya juga baik gitu ya. Oke. Ini yang skema normalnya ya. Ini yang skema normalnya di mana Anda mengikuti ujian 1 dan ujian 2. Oke, sekarang kalau misalnya tadi ada skenario Anda sakit sehingga ujian 1 nggak ikut. Ya. Misalnya Anda sakit sehingga tidak ikut ujian 1, maka nanti ujian angka akhirnya itu berasal dari angka ujian ke-3, ujian ke-2 dan angka praktikum RBL, PR dan kuis gitu ya. Nah, jadi ujian 1-nya nanti akan digantikan dengan ujian 3 karena fisika dasar sebetulnya punya 3 ujian, tapi Anda hanya perlu mengikuti 2 saja untuk lulus gitu ya. Perlu mengikuti 2 saja untuk lulus ya. Jadi
ujian ketiga nanti akan disediakan atau akan dibuka untuk mereka yang sakit pada saat ujian 1 maupun ujian 2 ya. Di poin selanjutnya nih ya. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian 2 karena sakit dan atau izin tertulis berhak mengikuti ujian 3. Jadi bagi Anda yang misalnya sakit yang sayangnya itu bertepatan dengan waktu ujian 1 maupun ujian 2, maka ujian 3 adalah pengganti ujian yang Anda tidak ikuti itu ya. Jadi ini skenarionya kalau misalnya Anda izin atau sakit, maka harus mengambil ujian 3 sebagai pengganti. Karena yang normalnya Anda hanya perlu ikut ujian 1 dan 2 supaya Anda bisa lulus dari mata kuliah ini. Oke, sampai poin ini ya, ada pertanyaan dulu? Tidak? Jadi mohon dipahami. Jadi untuk fisika dasar Anda hanya perlu mengikuti ujian 1 dan 2 ya. Anda hanya perlu ikut 2 kali ujian untuk lulus dari mata kuliah ini. Yang normalnya itu adalah ujian 1 dan ujian 2. Kalau misalnya Anda tidak bisa mengikuti ujian 1 karena sakit maupun izin, maka pengganti ujian 1 adalah ujian 3. Kalau Anda tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti ujian 2 karena sakit dan izin, maka Anda harus ikut ujian 3 untuk menggantikan ujian 2. Kalau saya tidak bisa ikut ujian 2 dan ujian 1, ya, kalau misalnya saya tidak bisa ikut ujian 1 dan 2 karena sakit, misalnya isoman yang berkepanjangan misalnya, maka sayang sekali Anda harus mengulang di tahun depan. Ya, karena Anda hanya punya satu nilai saja, yaitu ujian 3. Ya, walaupun nanti angkanya akan dimasukkan, gitu, walaupun nanti angkanya akan dimasukkan, akan dihitung semua. Namun karena misalnya Anda itu isomannya berkepanjangan atau sakitnya berkepanjangan, maka mohon maaf, Anda sebaiknya sembuh dulu dari penyakitnya, baru nanti ikut fisika dasar di tahun depan. Nah, oleh karena itu kita upayakan, ya kita berdoa juga supaya pada semester ini dari Agustus sampai Desember kita dalam kondisi yang sehat selalu ya, supaya Anda tidak miss di ujian. Karena sayang sekali kalau di kuliah masih oke ya. Kalau kuliah, kalau di hari-hari kuliah saya kira tidak terlalu tidak terlalu besar risikonya. Tapi kalau di ujian, apalagi ujian 1 nggak ikut, ujian 2 nggak ikut, nah itu komponen nilai Anda tuh hanya bisa dari ujian 3 dan itu kurang gitu ya, dan itu kurang. Maka sekalipun misal, karena ini proporsi nilai ujiannya ini kan 27,5%. Kalau misalnya kalau Anda misalnya ikut ujian 3, kemudian Anda lulus praktikum dan PR yang lainnya itu nilainya ini kurang gitu. Karena di sini ada ini ya, kalau tidak bisa mengikuti ujian 1 dan 2 ya, apalagi tanpa disertai surat dokter atau keterangan yang diketahui wali atau lembaga kemahasiswaan, maka nilai ujian tidak diikuti adalah 0 ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa ikut ujian karena sakit berkepanjangan, baik itu ujian 1, ujian 2, atau ujian 2, ujian 3, ataupun ujian 1, ujian 3, maka ujian yang diikuti ada nilainya, tapi ujian yang tidak diikuti itu 0 ya, sehingga dari 2 komponen ujian, satu nilainya tuh 0, yang satu nilainya tuh ada gitu ya. Maka sedapat mungkin kita bisa mengikuti 2 kali ujian dengan nilai yang baik supaya Anda minimal lulus dari mata kuliah fisika dasar. Nah, untuk indeks mungkin ini mirip-mirip dengan yang di ini. Oh ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya siswa ikut ujian 1, Pak, kemudian mendapat nilai yang kurang atau cukup untuk lulus. Apakah tetap berhak mengikuti ujian 3, Pak? Atau tidak? Itu nanti di bawah. Itu nanti di bawah. Jadi penentunya bukan dari satu ujian saja ya. Penentunya nanti bukan dari satu ujian saja, tapi dari akumulasi ujian 1, ujian 2, PR, praktikum, dan juga kuis-kuis. Ya, itu nanti di bawah ada. Ya, tapi ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya nilai ujian 1 Anda misalnya
misalnya 45 gitu ya. Misalnya 45, saya begini. Jangan bimbang lah, jangan galau. Karena masih panjang waktunya, masih ada ujian 2, masih ada praktikum, masih ada PR, masih ada ya. Untuk lulus, nilai ujian 45 itu Anda masih bisa dapat B atau AB dengan catatan ujian 2-nya gaspol gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau ujian satunya misalnya gagal dan lain sebagainya, itu jadi wake up call saja lah supaya Anda bisa ini, karena masih ada kesempatan di ujian 2 dan lain sebagainya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, tadi untuk ini indeks ya, kalau Anda ingin dapat A, maka nilai angka akhirnya harus di atas 75. Minimal 75 ya, minimal 75. Kalau lebih besar maka sudah pasti A. Nah, kalau misalnya Anda nilainya itu di antara 68 sampai 75, kalau misalnya nanti angka akhir Anda itu 68 sampai 74,99999, maka nanti Anda AB ya. Kemudian kalau B itu dari 60 sampai 67,999 sekian gitu ya. Begitu pula untuk yang BC ini 55 sampai 67,99. Kemudian C itu dari 50 sampai 54,99. Kemudian untuk lulus ya, untuk lulus dari fisika dasar adalah D. Itu nilainya adalah 45 sampai 49,9999. Sedangkan tidak lulus itu kalau misalnya nilai akhir Anda adalah 45. Di bawah 45. Jadi kalau pas 45 Anda lulus ya dengan indeks D. Tapi kalau misalnya Anda itu nilainya 44,7 misalnya nilai akhir Anda, nah itu mohon maaf tidak lulus ya. Nah, Pak, saya nilainya 74,999. Apakah saya berhak A? Tidak. Anda berhaknya AB karena ketentuannya seperti itu ya. Jadi nanti setelah perhitungan semua ini selesai, nanti akan nilai atau akan dikonversikan angka akhir Anda ke grade berikut ya. Jadi kalau misalnya nanti di akhir semester ada yang minta kenaikan, mohon maaf saya tidak bisa memfasilitasi ya, saya tidak bisa menanggapi. Bahkan saya akan menolak ya. Kalau misalnya ada yang sudah dapat 40 misalnya ya. Misalnya Anda nilainya ini yaitu tadi yang paling sering itu kalau misalnya nilainya 74,3 atau 74,5 pengen A ya, mohon maaf nggak bisa, saya nggak bisa melayani itu karena aturannya sudah ditentukan dari awal penetapan kurikulum 2019 bahwa untuk nilai A itu Anda minimal 75, bukan 74,3, 74,5 atau dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi menyambung pertanyaan yang tadi, kalau misalnya nilainya kurang bagaimana? Boleh mengikuti ujian 3 enggak? Nah, ada mekanisme ya, ada beberapa mekanisme. Kalau misalnya setelah ujian jadi gini, kalau misalnya kalau tadi kan di atas itu disebutkan bahwa misalnya Anda nggak bisa ikut ujian 1 atau nggak bisa ikut ujian 2, maka Anda harus mengambil ujian 2 dan 3 atau ujian 1 dan ujian 3 sebagai pengganti gitu ya. Nah, kalau ini misalnya Anda mengikuti ujian 1, ujian 2, ngikutin praktikum, mengerjakan PR, membuat RBL dan lain sebagainya, tapi ternyata angka akhirnya masih di bawah 50, maka ketentuannya bagaimana? Nah, ketentuannya seperti ini. Bagi yang angka akhirnya itu berada di range D, ya, berada di wilayah D, jadi ada di antara 45 sampai 49, sekian, maka berhak mengikuti ujian 3. Berhak ya, karena kenapa berhak? Karena ini sebetulnya ini berhaknya ini karena ini sebetulnya Anda sudah lulus gitu ya. Sebetulnya Anda lulus tapi Anda diberi kesempatan untuk mengambil ujian 3 untuk memperbaiki nilai, gitu ya, untuk memperbaiki nilai. Tapi batasnya adalah nilai maksimumnya adalah C, gitu ya. Nilai maksimumnya adalah C. Jadi misalnya Anda ujian 1, ujian 2-nya
bukan ujian 1 ujian 2. Jadi angka akhir ya. Jadi jangan dijadikan patokan yang ujiannya, tapi angka akhirnya. Kalau misalnya angka akhir setelah ujian 1 dan ujian 2 dan lain sebagainya itu di bawah 50 tapi di atas 45, Anda sebetulnya dianggap sudah lulus tapi bisa mengambil ujian 3 untuk memperbaiki nilai, sehingga setelah mengikuti ujian 3 dan ternyata angka akhirnya itu masuk ke range BC misalnya ya, bisa, atau masuk ke range B, tapi karena Anda sudah ikut ujian 1 dan 2 dan ternyata jelek, maka mohon maaf Anda hanya bisa dapat C. Seperti itu ya. Jadi proporsi nilai yang normal seperti yang di atas ini hanya berlaku bagi mereka yang mengikuti ujian secara normal gitu ya, ujian 1, ujian 2, praktikum dan lain sebagainya, ataupun yang ganti nilai. Misalnya tadi sakit di ujian 1 ya, sakit di ujian 1 sehingga harus ngambil ujian 2 dan ujian 3. Nah, itu dia indeksnya adalah sama dengan yang di atas. Tapi kalau yang di bawah yang ini adalah kalau misalnya Anda sudah mengikuti ujian 1, ujian 2 dan lain sebagainya, tapi angka akhirnya masih di bawah 50, maka Anda mengikuti ujian 3 untuk memperbaiki nilai. Dengan nilai maksimalnya itu adalah C. Karena Anda sebetulnya udah dikasih kesempatan tuh di ujian 1 dan ujian 2 gitu. Makanya pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya supaya tidak perlu lagi ikut ujian ke-3. Nah, ini untuk yang nilainya di range D. Nah, bagaimana dengan yang E di bawah 45? Nah, kalau di bawah 45 maka kesempatan mengikuti ujian 3 hampir sama dengan yang di atas, itu hanya sebagai perbaikan nilai, sehingga nilai maksimum yang Anda akan dapat setelah ujian 3 itu adalah nanti C gitu ya. Nah, ini juga dengan catatan ya, kalau misalnya setelah ujian 3 ternyata nilai Anda tidak keangkat, ya udah, berarti Anda tetap kalau nggak D ya E gitu. Kalau misalnya Anda di range yang ini ya. Jadi yang D juga, yang di atas juga, kalau misalnya setelah ujian ketiga ternyata tidak ada perbaikan nilai, atau bahkan nilai ujian 3-nya lebih buruk dari ujian 1 dan ujian 2, ya udah, berarti Anda tetap akan mendapatkan nilai D. Nah, kalau yang dapat E, kalau ternyata ujian 3-nya itu ternyata lebih buruk ya dari ujian 1 dan ujian 2, ya berarti yang dihitung nanti yang ujian 1 dan ujian 2 saja. Yang ujian 3-nya jadinya mubazir. Seperti itu ya. Akhirnya Anda tetap berada di range ini. Oke, ada ini dulu, pertanyaan dulu, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan seandainya pas ulangan ada kendala wifi atau misalkan mati lampu tiba-tiba, itu gimana Pak? Ya, itu nanti akan diperlakukan seperti ini. Kalau misalnya ada ini jadi gini, mesin di ITB itu sebetulnya bisa mendeteksi Anda itu punya gangguan apa sebetulnya kalau misalnya di ini ya sedang dalam ujian dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi hal itu dulu ya, menanggulangi dulu nih. Kalau untuk menanggulangi hal itu supaya mungkin meminimalisir tidak ada gangguan dan lain sebagainya, mungkin dari satu daerah ke daerah lain mungkin agak sulit ya, tapi sedapat mungkin coba cari tempat di mana di wilayah Anda yang koneksinya itu baik ya. Karena gini, ya memang untuk koneksi itu dari hari ke hari atau dari jam ke jam itu kan bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda walaupun asumsinya Anda kan bisa mengikuti kuliah matematika, kimia, fisika itu dengan misalnya lancar gitu ya, tapi pada hari itu itu terjadi terjadi gangguan misalnya seperti itu. Nah, kalau di situasinya seperti itu ya, maka kalau parah sekali ya, kalau situasinya itu parah sekali, maka Anda bisa mengirimkan surat ke kami, ke LTPB maupun ke dosen, bahwa misalnya pada hari pelaksanaan ujian dari keseluruhan jam itu terjadi gangguan misalnya ya, seperti itu. Nah, itu nanti bisa dianggap sebagai Anda izin gitu ya, sehingga nanti diganti. Misalnya Anda ada gangguan di ujian 1, maka
setiap sepanjang hari gitu ya, sepanjang hari, maka nanti ujian satunya diganti dengan ujian ketiga seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di tengah-tengah ujian terjadi seperti itu, nah itu mohon maaf ya. Kalau pada saat misalnya Anda sudah mengerjakan misalnya ujian itu 2 jam, kemudian Anda sudah mengerjakan selama 1 jam, nah itu mohon maaf kita nggak bisa kita nggak bisa mengganti ya. Kita tidak bisa mengganti kalau terjadinya misalnya tidak masif ya. Kalau misalnya karena kalau terjadinya itu di tempat Anda khusus gitu ya, makanya saya sarankan pada saat hari ujian bisa nggak pindah ke tempat tertentu yang kira-kira ininya jaringannya itu bagus seperti itu. Ya, itu bagian dari effort Anda untuk ikut ujian. Karena kalau lebih dari itu kita nggak bisa mengendalikan dari Bandung sini, ya kita nggak bisa mengendalikan. Jadi kalau misalnya gangguan jaringannya itu betul-betul total dari pagi sampai malam atau misalnya seharian gitu ya, nah itu mungkin akan ada dispensasi. Tapi kalau misalnya terputus pada saat ujian, nah itu mohon maaf kita juga nggak bisa nggak bisa mengantisipasi sehingga nilai apapun yang sudah Anda kerjakan itu nanti tersimpan ya. Nilai apapun yang akan Anda kerjakan itu tersimpan sehingga yang sisanya itu sayangnya nggak bisa dikerjakan ulang ya, tidak bisa dikerjakan ulang. Sehingga sedapat mungkin ya, karena nanti ujian itu nggak cuma fisika saja loh ya. Ujian nanti kan ada matematika, kimia dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu persiapkan gadget dan juga jaringan Anda supaya yakin betul bahwa pada hari pelaksanaan ujian itu kondisinya baik gitu ya, kondisinya baik. Ya kalau misalnya di tempat Anda itu sedang bermasalah ya, salah satu solusinya Anda bisa pindah dulu ke tempat yang Anda ketahui misalnya kondisinya itu jaringannya baik ya, jaringannya baik. Karena selain daripada itu kita nggak bisa menghandle di sini dan kita nggak bisa memberikan waktu tambahan, tidak bisa memberikan waktu ekstra untuk kalau misalnya yang terjadi perorangan atau individu seperti itu. Kalau misalnya blackout-nya itu satu wilayah penuh, nah mungkin ada konsideran. Mungkin ada konsiderasi, ada dispensasi gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadinya orang per orang, nah mohon maaf kita nggak bisa menginikan itu. Kita tidak bisa mengadakan waktu tambahan maupun waktu tambahan atau hari ekstra untuk supaya Anda menyelesaikan yang belum diselesaikan. Seperti itu. Ya, menjawab pertanyaannya ya mudah-mudahan. Ya, Oke. Baik. Ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan ya nanti pada saat ujian ya, mudah-mudahan ini kita di Bandung juga kadang-kadang juga suka ada gangguan, mudah-mudahan ini nggak ada ya. Oke, sebelum saya masuk ke praktikum ada pertanyaan dulu dari teman-teman, dari rekan-rekan. Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Yang perihal yang ujian tadi sih Pak, seandainya kita nggak bisa atau sakit atau ada hal lain nggak bisa ikut ujian 1 kan harus ikut ujian 3 gitu ya Pak. Ya. Nah, untuk materinya itu mencakup ujian 1 atau materi keseluruhan dari awal sampai akhir gitu Pak? Ya, materi ujian 3 itu nanti adalah materi keseluruhan dari ujian 1 dan 2. Ya. Jadi ujian 3 ya itu cakupannya karena dilaksanakan di paling akhir itu berarti mencakup keseluruhan dari pekan pertama sampai pekan ke-14. Kalau ujian 1 itu biasanya nanti ada periodisasinya, misalnya pekan 1 sampai 7 misalnya, karena kita kan 14 pekan gitu ya, ada 14 minggu. Maka misalnya, tapi nanti itu bergantung dari tim ujian nanti akan menempatkan atau akan menentukan proporsi cakupannya itu seperti apa. Jadi ujian 1 misalnya itu mencakup materi di pekan 1 sampai 7. Kemudian ujian 2 dari pekan 8 ke pekan 14 misalnya. Nah, itu sudah spesifik. Ujian 1 7 pekan, ujian 2 7 pekan, sedangkan kalau yang ujian 3 itu akumulasi ya.
Itu kumulatif itu adalah dari pekan 1 sampai ke pekan terakhir. Ya, seperti itu. Jadi namun begini, bukan berarti tingkat kesulitannya lebih besar, tidak, karena setiap ujian 1 dan ujian 2 proporsinya tuh sama. Ada soal-soal yang mudah, ada soal-soal yang menengah, ada soal-soal yang sulit, ya. Di ujian 2 begitu. Ujian 3 juga sama. Jadi walaupun materinya lebih banyak, tapi kualitas tingkat kesulitan soalnya itu sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga ada soal yang sulit, ada yang mudah, ada yang menengah, seperti itu. Jadi ini aja itu kan logis aja ya, kalau misalnya UAS atau misalnya ujian akhir dan lain sebagainya itu kan mencakup keseluruhan. Nah, itu sih biasa lah ya. Tapi kalau ininya tingkat kesulitannya itu relatif sama. Jadi ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang menengah, seperti itu. Jadi kalau nanti ikut ujian 3 karena tidak bisa ikut ujian 1 dan ujian 2, ya jangan khawatir ininya soal proporsi tingkat kesulitan soal, karena sama aja. Tingkat kesulitannya sama, namun yang harus dipelajari lebih banyak, ya namanya juga ujian akhir gitu. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Sama-sama. Oh ya, silakan. Untuk ujian tadi, apakah ada semacam simulasi ujian itu untuk mengecek itu teknis sama WiFi untuk koneksi? Itu nanti akan dilakukan pada saat kuis bersama. Ya, itu nanti akan dilaksanakan mungkin kalau fisika ya. Sebetulnya gini, untuk TPB sendiri, siapapun yang nanti akan melaksanakan kuis pertama itu sebetulnya tes run pertama. Ya. Jadi mau fisika, mau kimia, mau matematika, nanti yang melakukan kuis pertama kali itulah yang nanti akan melakukan tes run pertama kali, soal jaringan dan lain sebagainya. Nah, untuk ini fisikanya sendiri, ya, mungkin kami akan mencoba platform, ya. Nanti kita akan mencoba platform yang nanti akan digunakan sehingga sebelum ujian 1 itu nanti akan ada kuis besar 1 fisika. Kuis besar 1 fisika yaitu untuk supaya untuk mengecek pemahaman Anda yang utama ya selama sebelum ujian itu, sekaligus juga cek platform gitu ya, cek platform. Nah, sebelum fisika juga ada nanti matematika atau kimia gitu ya. Matematika atau kimia nanti akan duluan sehingga ujian atau sehingga tes sebenarnya tuh di situ gitu ya. Sehingga tes awalnya yang sebenarnya tuh di situ. Siapa yang nanti akan melaksanakan yang melaksanakan kuis besar pertama kali seperti itu. Dari situ ininya tesnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan ke praktikum ya. Nah, praktikum ini akan dilaksanakan secara online menurut jadwal yang telah diatur bersama dengan praktikum kimia dasar, karena nanti pengaturan jadwalnya adalah selang-seling ya, selang-seling. Jadi nanti bisa Anda dapat kimia dulu baru fisika atau sebaliknya, fisika dulu baru kimia. Nah, praktikum fisika terdiri dari 5 pertemuan wajib ya. Di mana pertemuan wajib yang pertama itu membahas tentang teknis praktikum daring dan aturan-aturan yang terkait. Pertemuan pertama praktikum akan dilaksanakan pada 6 September 2021 sampai dengan 10 September 2021 sesuai dengan kelompok dan jadwal praktikum yang diumumkan di LFD. Nah, jadi selain kuliah kita ya, selain website kuliah kita atau selain MS Teams maupun EduNext yang kita miliki untuk pengajaran kelas, itu juga ada website LFD ya, ada website Lab Fisika Dasar yang harus Anda lihat update-nya ya. Karena di situ nanti mungkin aja jadwal yang ini berubah gitu ya, karena sesuatu dan lain hal. Nah, oleh karena itu selalu mengupdate informasi dari website LFD, dan juga nanti kalau yang kimia dasar Nah, praktikum pertama akan dimulai pada tanggal 13 September 2021 secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi 6 tambah 7 itu 13. Jadi sepekan setelah pertemuan wajib pertama itu Anda akan melaksanakan praktikum. Tapi kemudian ya patut diperhatikan bahwa
mungkin Anda akan dapat di hari yang berbeda gitu. Jadi 13 September ini adalah 13 September ini adalah hari pertama praktikum fisika gitu ya. Untuk mungkin Anda kelasnya dapat tanggal segini atau mungkin bukan gitu ya, atau mungkin di hari yang lain misalnya tanggal 16 atau tanggal 14 atau tanggal 17. Nah, itu semuanya penjadwalannya mohon dilihat di website LFD. Ya, karena tanggal 13 September ini hanyalah sebagai penanda bahwa praktikum fisika dasar akan dimulai tanggal segini untuk kelompok dan kelas tertentu ya, seperti itu. Kemudian nanti dilanjutkan besoknya dan seterusnya sampai nanti 4 modul itu selesai di praktikumkan ya. Nah, nilai akhir minimum untuk dinyatakan lulus praktikum adalah 50 ya, jadi cukup rendah sebetulnya. Kalau untuk lulus fisika dasar Anda cukup 45 ya, 45, tapi untuk lulus praktikum Anda harus lulus 50 ya. Harus nilai angka praktikumnya di atas 50 ya. Ya kalau atau 50 lah ya, 50 ke atas gitu ya. Nah, nilai akhir praktikum diperoleh dari hasil pembagian 4 kali praktikum. Jadi kalau misalnya Anda nggak masuk, ya, jadi misalnya Anda nggak masuk hanya melakukan 3 kali praktikum, maka Anda dibagi 4. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya Anda sakit atau izin, ya, sakit atau izin praktikum, Anda serahkan suratnya ke TPB, kemudian ke Ketua Lab Fisika Dasar, ya, supaya nanti Anda dapat penjadwalan untuk susulan ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak hadir ya, kalau misalnya Anda tidak bisa menghadiri praktikum 1 kali, nah itu rugi karena nilai nanti akan dibagi 4 ya, karena Anda wajib mengikuti 4 modul. Jadi kalau nggak masuk 1 ya, tapi angkanya ini misalnya bagus gitu ya, 80 gitu ya, tapi pembaginya itu 4 ya, sehingga nanti mungkin tidak akan full, rata-ratanya 75 atau 80 ya, bisa lulus tapi ya itu tadi beresiko gitu ya, beresiko. Oleh karena itu ikutilah semuanya ya, ikutilah keempat-empatnya ini sehingga angkanya itu full seperti itu. Bahkan di sini sudah disampaikan ya, bahwa wajib itu 5 kali pertemuan, 1 pertemuan pendahuluan dengan 4 kali mengikuti praktikum. Oleh karena itu kalau nggak masuk 1, ikut susulan ya Pak, Anda harus ikut susulan dengan cara memberikan surat keterangan sakit atau izin ke TPB dan ke LFD ya, ke LFD bahwa Anda pada hari tertentu itu sakit sehingga tidak bisa ikut praktikum. Oleh karena itu ajukanlah surat izin tersebut supaya Anda bisa ikut praktikum susulan seperti itu. Sehingga nanti akhirnya Anda nilainya itu ada 4 komponen dari 4 kali praktikum seperti itu ya. Nah, praktikan harus memperhatikan papan pengumuman, harus memperhatikan website LFD dan pertanyaan dan komplain ditunjukkan kepada koordinator LFD melalui email lfd@fmipa.itb.ac.id dengan mencantumkan subjek yang jelas, identitas, minimal NIM, serta nomor telepon yang dapat dihubungi apabila diperlukan. Peserta kuliah, kalau ini yang ekstranya. Kalau misalnya yang mengulang ya, karena ini kan aturannya juga ditujukan untuk kelas mengulang. Nah, yang mengulang itu juga harus dicek kelulusan praktikumnya. Kalau misalnya yang mengulang fisika dasar 1, dia mengulang semester ini, kalau misalnya sudah lulus praktikum, maka tidak perlu mengikuti praktikum. Oke, untuk hal praktikum ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Ingat ya, jadi Anda harus hadir 5 kali untuk kegiatan lab fisika dasar, 1 pengarahan ya, pertemuan awal yang nanti jadwalnya akan disampaikan. Harinya itu dari 6 September 2021 sampai 10 September 2021 ya. Kemudian 4 yang lainnya ini adalah kegiatan praktikumnya ya, eksperimennya. Nah, oleh karena itu sedapat mungkin Anda hadir dan juga melaksanakan praktikum. Kalau misalnya sakit atau izin, segera beritahu atau segera sampaikan surat yang diperlukan supaya Anda dapat
hari susulan ya. Karena pembagi nilai praktikum itu nanti akan dibagi 4 modul ya, untuk 4 modul. Bukan misalnya Anda hanya hadir 3 kali dibagi 3, enggak, bukan seperti itu. Jadi Anda akan tetap dibagi 4. Pak, saya hanya hadir 2 kali praktikum, ya udah nilainya kurang, bisa jadi Anda nggak lulus gitu ya. Seperti itu, karena kewajibannya itu Anda harus wajib 5 loh sebetulnya ya, 5. Jadi sedapat mungkin Anda ikuti semuanya, jangan ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, itu tadi risikonya nanti walaupun misalnya Anda 3 kali praktikum nilainya itu 80 semua, tapi karena dibagi 4 bisa jadi Anda nilainya kurang gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang praktikum. Yang terakhir ini adalah yang lain-lain ya. Nah, ini dijelaskan di sini, ujian hanya dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan, jadi nggak akan ada ujian tambahan, ujian apa lagi ya, ujian pengganti karena ada masalah jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak ada. Jadi hanya akan dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan. Jadi nanti akan ada di SAP. Nah, kemudian pemberian PR dan kuis diatur oleh masing-masing kelas. Jadi nanti akan kelas 26 dengan kelas 25, kelas 27 dan lain sebagainya, itu mungkin punya jumlah PR yang berbeda ya. Jumlah PR yang berbeda. Nah, itu bergantung kepada masing-masing dosen. Kemudian pemberian tugas riset sederhana nanti akan diatur, tapi nanti topiknya akan paralel. Jadi topiknya sama semua ya. Untuk fisika dasar 1 dan fisika dasar untuk fisika dasar 1A dan 1B, topiknya sama, tapi pelaksanaannya itu berdasarkan koordinasi nanti dengan dosen. Apakah nanti akan diminta on camera atau melakukan live presentation atau melakukan video presentation dan lain sebagainya, itu nanti diatur di kemudian hari. Oke. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan memiliki buku pegangan perkuliahan. Kemudian program studi fisika akan memberikan sanksi bersifat akademik bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan, sehingga dapat mengakibatkan ketidaklulusan pada mata kuliah yang bersangkutan. Nah, kecurangan ini bagaimana? Nyontek berjamaah secara online misalnya ketahuan. Nah, itu kemudian ini bilangnya ada gangguan teknis tapi padahal tidak gitu ya. Nah, itu juga bisa atau mencoba-coba sistem ya. Jadi misalnya besoknya ujian, pagi harinya, misalnya hari ini ujian, pagi harinya Anda misalnya mencoba-coba masuk ke sistem untuk curi start misalnya. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian atau yang ini berusaha untuk masuk ke ruang ujian belum pada waktunya. Nah, itu juga menimbulkan kecurigaan ya, menimbulkan kecurigaan. Nah, itu juga sedapat mungkin jangan dilakukan, karena nanti kalau misalnya ini dicurigai, maka bisa dianggap sebagai bentuk kecurangan seperti itu ya. Oke, pertanyaan dan komplain mengenai perkuliahan dapat ditujukan pada koordinator fisika dasar melalui email. Nah, ini kebetulan saya koordinatornya ya. Kebetulan saya koordinatornya. Tapi kalau untuk kelas-kelas yang lain itu bisa melalui, jadi ini pertanyaan dan komplain secara umum ya, secara umum mengenai kuliah fisika dasar, bukan kelas masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti Anda punya teman di kelas 24 atau kelas 27 gitu ya, terkait dengan problem dengan kuliahnya saja, dengan kuliahnya mereka sendiri, yaitu harusnya ditujukan ke dosennya ya, harusnya ditujukan ke dosennya. Tapi kalau perkuliahan secara umum baru nanti ditujukan ke saya sebagai koordinator. Nah, kebetulan kelas 26 itu ya pengajarnya saya, jadi ininya koordinator dan juga pengampu kelasnya itu saya. Gitu ya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk saya cuma buat ngecek doang kok, untuk peraturan terakhir kehadiran yang untuk pengiriman surat paling lambat 1 minggu setelah hari pertama masuk perkuliahan itu berarti nggak berlaku untuk hari ujian dan praktikum ya, Pak? Kalau ujian berlaku ya, kalau ujian berlaku. Jadi maksudnya 1 pekan itu paling lambat loh ya. 1 pekan itu paling lambat. Jadi kalau misalnya gini. Jadi misalnya gimana ya? Kalau misalnya Anda sekarang itu
sakit gitu ya, kemudian Anda bed rest selama 2 hari, langsung memberikan surat keterangan ke dosen yang bersangkutan, ke LFD gitu ya, itu juga bisa dianggap gitu ya, bisa dianggap. Jadi itu yang itu tuh yang paling telat gitu loh. Itu tuh yang paling telat. Situasinya kalau misalnya Anda itu benar-benar bed rest nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau sekarang kan sebetulnya Anda bisa update gitu ya dari rumah sakit gitu atau dari rumah Anda menggunakan HP atau menggunakan gadget yang lainnya untuk memberitahu ke dosen secara langsung kan bisa sebetulnya. Jadi yang aturan yang tadi di atas itu, yang seminggu itu tuh kalau misalnya betul-betul Anda tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain sehingga Anda baru bisa ngasih tahu ke dosennya itu, yaitu paling lambat seminggu setelah Anda masuk kembali gitu. Jadi kalau misalnya untuk ujian pun sama, sebetulnya memberitahu dosen secepat mungkin itu lebih baik gitu ya. Jangan sampai menunggu karena siapa tahu nanti udah kita mau beres-beres selesai, ini baru ada surat dan lain sebagainya. Nah, itu juga kadang-kadang kita menyulitkan gitu ya pada saat nanti memberikan izin Anda ikut ujian susulan atau bukan ujian susulan, tapi ujian pengganti atau praktikum susulan. Nah, itu agak menyulitkan di akhir gitu ya. Makanya sedapat mungkin kalau misalnya Anda sakit atau ada izin, secepatnya saja, nggak harus menunggu itu, nggak harus menunggu Anda masuk baru seminggu Anda ngasih, nggak usah ya. Jadi secepat mungkin. Jadi itu dalam kondisi misalnya kalau misalnya mendapatkan surat keterangannya itu sulit dan lain sebagainya, pokoknya diberi toleransi setelah Anda masuk ke kuliah atau setelah masuk ke kelas, seminggu setelah itu baru ngasih, itu masih ditoleransi lah, seperti istilahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Untuk yang praktikum mengenai yang pertemuan pertama tadi itu 6-10 itu berturut-turut atau salah satu dari? Enggak, salah satu aja. Salah satu. Jadi nanti jadi yang ambil fisika dasar se-ITB itu, fisika dasar 1, fisika dasar 1A sama 1B, itu nanti akan dikelompok-kelompokkan, akan dibuat shift, akan dibuat jadwal. Anda nanti praktikum hari apa dan di mana. Nah, itu nanti akan dilakukan dengan shift tertentu. Nah, misalnya K26 ada yang nanti shift praktikumnya, biasanya sih 1 hari yang sama ya. Biasanya sih dalam 1 hari yang sama. Jadi nanti Anda melakukan orientasi labnya itu di hari Kamis misalnya. Bentar, kalau tanggal 13 September itu hari Senin, misalnya hari Kamis itu berarti tanggal 9 gitu ya. Misalnya tanggal 9. Nah, itu dilaksanakan pada hari itu, tanggal 9 itu di jam tersebut gitu ya. Nah, jamnya itu mungkin 2-3 jam dan lain sebagainya. Jadi nggak seharian dan tidak 4 hari gitu. Karena kalau 4 hari ya capek juga. Gitu ya, malah hanya untuk orientasi aturan pertama dan lain sebagainya sampai harus 4 hari seperti itu ya. Jadi ada waktunya nanti. Nah, makanya update terus informasi di website LFD maupun nanti di EduNext-nya yang kelas paralel ya. Nanti ada juga section yang dikhususkan untuk praktikum fisika dasar atau section khusus untuk LFD. Nah, itu nanti informasi mengenai LFD bisa dilihat juga di situ. Tapi yang utamanya tetap di website LFD ya, informasi yang mengenai itu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke satuan acara perkuliahan ya. Ini, sambil saya menyampaikan ini, saya stop sharing. Sambil juga kita lihat ke ini, sambil kita lihat ke EduNext karena ke aturan perkuliahan dan juga satuan acara perkuliahan ini semuanya sudah ada di EduNext yang kelas paralel. Di kelas kita sendiri juga ada kok ya. Di kelas kita sendiri yang K26 juga ada. Nah, ini saya mau memperlihatkan ke Anda. Sebentar. Oke, nah ini screen. Oke.
Nah, ini kalau ini yang Anda lihat sekarang di layar Anda, mudah-mudahan ini terlihat ya. Ini MS Teams. MS Teams itu adalah platform komunikasi ya. Ini platform komunikasi. Jadi kalau misalnya Anda mau ada pertanyaan singkat dan tidak resmi-resmi amat, nah silakan di sini. Jadi ini seperti WA group gitu ya. Jadi di sini supaya komunikasinya tercatat, kita menggunakan MS Teams. Jadi Anda kalau misalnya mau bertanya hal-hal yang terkait materi atau tidak terkait materi yang ringan, itu silakan di sini. Kalau yang berat, Anda mau DM juga boleh, gitu ya. DM ke saya gitu. Misalnya Anda berat, persoalan yang berat apa ya? Misalnya Anda itu kayak tadi misalnya ada masalah koneksi gitu ya. Nah itu gimana? Nah itu bisa diskusikan via DM dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti pertanyaannya bisa dijawab dengan singkat, nanti silakan aja ada di sini. Ini untuk MS Teams. Nah untuk EduNext ini kita punya 2 channel yang gambarnya seperti ini ya. Yang jumlah pesertanya ada 2.800 itu ini yang paralel. Nah saya masuk ke yang paralel dulu. Yang paralel ini isinya itu adalah informasi-informasi umum ya, yang berlaku untuk keseluruhan kelas fisika dasar 1A ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 45. Di sini ada ini link untuk misalnya bertanya bantuan gitu ya, yang disediakan oleh TPB, kemudian channel video channel YouTube yang memuat video kuliah fisika dasar. Kemudian di sini ada silabus singkat dan lain sebagainya. Oh ya, silabus singkatnya ini dalam bentuk kata-kata ya. Begitu pula yang silabus lengkapnya. Nah, sedangkan kalau ini yang tadi baru saja saya sampaikan yaitu aturan perkuliahan. Nah, ini di sini ada ya. Di sini ada. Ini nanti bisa di save as dan lain sebagainya. Nanti sebagai PDF. Oke, kemudian ini nih ya, ada download PDF file. Kalau misalnya Anda membutuhkan ini, nah silakan di-download saja PDF filenya. Kemudian satu lagi, satuan acara perkuliahan ya. Satuan acara perkuliahan ini berkaitan dengan rencana kerja kita atau rencana belajar kita selama 15 pekan ke depan. Pekan pertama ini kita akan overview fisika ya, mempelajari tentang vektor, posisi, kecepatan, percepatan, kemudian dan juga analisis gerak 1 dimensi. Kemudian nanti di pekan kedua kinematika benda titik untuk gerak 2 dimensi, 3 dimensi, kecepatan relatif. Kemudian kemudian ini pekan ketiga berkaitan dengan dinamika. Jadi bagaimana gerak itu bisa terjadi akibat adanya gaya sehingga menimbulkan percepatan dan lain sebagainya. Pekan keempat ini aplikasi macam-macam gaya yang ada di alam yang bisa mengakibatkan gerak ya. Tapi ini nanti tentu saja akan terbatas pada gerak mekanik ya, karena nanti yang berkaitan dengan gaya elektromagnetik atau gaya listrik atau gaya magnet itu nanti di semester kedua, di fisika dasar kedua. Nah, kemudian di pekan kelima kita nanti akan belajar permasalahan gerak dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang gaya, tapi dari sudut pandang usaha dan energi. Kemudian pekan ke-6 kita akan lihat gerak dari sudut pandang momentum linear, ya. Bagaimana perubahan arah gerak, kecepatan dan lain sebagainya bisa berubah akibat adanya impuls yang diberikan dalam waktu tertentu dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti jika tidak ada hambatan, maka kuis 1 fisika, kuis bersama fisika nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 1 Oktober. Yang jadwalnya nanti akan diberikan, ya. Nanti jadwalnya akan diberikan. Kemudian pekan ke-7-nya, ya. Jadi ini mohon maaf karena kita di ITB ininya memang penjadwalannya ini sangat padat, sehingga setelah kuis pun kita langsung setelah kuis pun kita akan langsung mengikuti materi, melanjutkan materi ya, di mana pekan ke-7 akan mempelajari tentang statika dan dinamika rotasi ya. Kemudian yang pekan 8-nya ini
dinamika rotasi lanjutan, apalagi yang berkaitan dengan gerak gelinding. Kemudian pekan ke-9 nanti kita akan belajar tentang bagaimana elastisitas bahan atau sifat mekanik dari suatu bahan. Jadi sifat bahan kalau misalnya dia itu bukan benda titik, dia itu udah berupa benda yang wujudnya itu tegar, itu bagaimana perilaku ininya, mekanikanya, dan bagaimana dia juga bisa menghasilkan ini getaran, osilasi dan lain sebagainya apabila diganggu dengan sumber gangguan yang cukup kecil seperti itu. Nah, baru nanti hari Sabtu 23 Oktober 2021 ini adalah tanggal ujian 1. Ya. Jadi ujian 1 itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun, kita tidak kekurangan apapun sehingga kita bisa melaksanakan ujian 1 dengan sebaik-baiknya. Nah, hari Seninnya kita akan kuliah lagi, melanjutkan karena sebelumnya kita sudah belajar tentang osilasi mekanik gitu ya, maka berlanjut ke gelombang ya, gelombang mekanik, di mana kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana perilaku dari gelombang mekanik yang sifatnya transversal, longitudinal, dan bagaimana kalau misalnya ada superposisi dua buah gelombang, itu efeknya bagaimana, dan kemudian diakhiri dengan efek Doppler. Kemudian setelah gelombang mekanik kita akan belajar tentang fluida statik dan dinamik. Sebelum kita nanti beranjak ke gas ya. Jadi sampai ke gelombang mekanik itu sebetulnya kita mempelajari tentang bagaimana perilaku fisis dari benda yang padat ya. Tentu saja benda padatnya ini beranjak dari benda padat yang dianggap sebagai sebuah objek titik sampai ke benda padat yang dianggap wujud keseluruhannya itu penting ya. Jadi mulai dari penyederhanaan benda titik sampai ke benda yang dianggap tegar seperti itu. Nah, perilakunya ini bisa kita pelajari dari pekan 1 sampai pekan 10. Nah, pekan 11 sampai pekan 14 kita beranjak ke fluida. Ya. Karena cairan dan juga gas itu masuk ke fluida, sehingga di pekan 11 kita nanti akan belajar tentang fluida cair dulu, yaitu fluida statik dan dinamik. Baru nanti kita masuk ke gas. Ya, gasnya itu dimulai di pekan ke-12, ke-13, 14. Nah, kuis bersama 2 akan dilaksanakan mudah-mudahan pada pekan ke-12 hari Jumatnya. Baru nanti ujian keduanya itu nanti setelah ini, setelah presentasi RBL. Ya. Setelah presentasi RBL, baru nanti kita akan melaksanakan ujian 2. Ya. Melaksanakan ujian 2 di hari Kamis. Ya. Di hari Kamis tanggal 9 Desember 2021. Nah, ujian 3-nya itu akan dilaksanakan pada hari Senin. Jadi ujian 3 sebagai ujian perbaikan atau sebagai ujian pengganti itu nanti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Ya. Sedangkan untuk materi yang akan kita pelajari per pekannya adalah seperti berikut, yang sebetulnya bisa Anda lihat di modul-modul yang diberikan. Ya. Ini saya ganti. Nah, di sini ini materi dasar yang bisa Anda akses ya. Ini disajikan dalam bentuk video ya, dalam bentuk video dan juga PowerPoint ya. Jadi ada ininya apa namanya? Ini PowerPoint-nya. Jadi ada yang berbentuk PowerPoint. Nah, kalau yang ini berbentuk video ya, berbentuk video yang sebetulnya bisa Anda akses sebetulnya via ini, via YouTube ya, sambil saya perlihatkan. Jadi di sini di EduNext itu pada dasarnya adalah kumpulan materi yang sebetulnya sudah dibuat untuk dipersiapkan untuk Anda punya materi belajar yang beragam gitu ya, mulai dari video pembelajaran maupun ringkasan ya. Ini ringkasan, ini bentuknya dia ini ya, berupa catatan kuliah ya. Ini juga bisa diakses di EduNext yang kelas paralel. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari pada pekan ini ya, mulai dari besaran dan satuan ya. Nanti kita akan belajar besaran dan satuan, tapi di sini ini dulu coba ya, ini yang slide yang ini apakah membahas tentang
Oh ya, besaran dan satuan dulu, baru nanti akan ke kinematika satu dimensi, gitu ya. Nah, ini sayangnya nggak ada ininya, nggak ada suaranya, karena baru materi yang bersuara baru yang vektor. Ya. Jadi ini materi yang akan kita pelajari 1 pekan. Nah, sedangkan nanti pekan kedua dan pekan selanjutnya nanti akan diupdate. Jadi nanti ini kan masih aktif, ya. Jadi ini pekan 2. Modul 2, 3, 4 ini merepresentasikan pekan sebetulnya. Jadi nanti yang pekan pertama itu Anda akan mempelajari kinematika benda titik mulai dari besaran satuan sampai ke representasi grafik. Sedangkan yang kinematika 2 nanti akan diaktifkan pekan depan, ya, atau paling lambat atau paling cepat nanti hari Jumat gitu ya. Hari Jumat setelah hari Jumat sore ini nanti akan diaktifkan sebagai nanti bahan belajar mandiri Anda, gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke kelas diharapkan Anda juga sudah melihat video pembelajaran ini yang disediakan di EduNext maupun yang sudah diupload oleh rekan-rekan dosen fisika di YouTube channel. Coba ya, saya lihat. Oh bukan, ini yang Pak Galih. Nah di sini ya. Ini YouTube channelnya Kuliah Fisika Dasar ITB. Jadi ini adalah materi video pembelajaran dari Fisika Dasar ITB. Ini yang resminya ya. Yang ini isinya pada dasarnya sama dengan apa yang tadi baru saja Anda lihat di EduNext, gitu ya. Jadi materi yang di sini sama yang di YouTube channelnya Fisika Dasar ini pada dasarnya sama. Ya. Jadi di sini di urutannya ya dari 0101 analisis vektor, 0102 percepatan dan lain sebagainya sampai nanti ke 0104 bagian 2 seperti ini. Nah, ini untuk materi videonya ya, untuk materi videonya. Sedangkan kalau misalnya yang ringkasan kuliahnya ini kalau saya klik ini bentuknya ini ya, bentuknya dokumen. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Bisa Anda lihat ringkasan materi untuk misalnya besaran pokok dan besaran turunan dan lain sebagainya ya. Oke, kalau ini sebetulnya ini ya review vektor sebetulnya. Jadi review vektor. Oke, ini untuk yang kelas paralel besarnya. Sedangkan kita juga punya kelas sendiri, ya. Kita punya kelas sendiri yang gambarnya yang ini. Kalau gambar yang ini, maka ini akan masuk ke ruang kelas kita sendiri, yaitu K26. Nah, ini ada link untuk menuju ke ruang kuliah, ya, ruang kuliah dan juga SAP dan aturan perkuliahan sudah ada juga di sini. Nah, kehadiran Anda kalau klik ini harusnya sudah masuk ke sistem 6. Jadi nanti Anda diminta untuk mengisi ya secara mandiri. Ya udahlah, saya percaya aja lah Anda kan sudah dewasa ya. Saya juga nggak terlalu suka kalau harus jadi polisi mengabsen satu-satu, tapi nanti suatu saat akan saya lakukan untuk ini ya, akuntabilitas saja ya. Untuk akuntabilitas nanti akan saya cek gitu ya, apakah Anda betul-betul hadir dan lain sebagainya. Nah, ini di sini Anda isi daftar hadir ya. Nah, pilih yang ini fisika, kemudian isi gitu ya, daftar pertemuan kuliah, kemudian isi pada ini. Nah, ini sudah 66 terisi seperti itu. Nah, jadi mengisi absensinya di CX ya, jangan lupa ini linknya hanya ada di yang kuliah web EduNext yang kuliah kita sendiri. Nah, untuk modul 1 ini ada ini playlist yang di link ke fisika dasar, ke kuliah fisika dasar. Kemudian ada juga ini materi PPT ya, materi PPT yang akan kita pelajari selama 1 pekan ini. Tapi ini adalah versi draft ya. Jadi versi dasar. Jadi kalau ketika nanti kuliah mungkin nanti saya akan coret-coret atau misalnya ada pertanyaan ada nanti ditulis dan lain sebagainya. Nah, itu yang gitu-gitunya itu belum masuk ke sini. Jadi yang masuk di sini ini adalah baru materi dasarnya saja ya. Baru materi dasarnya yang belum ada coretan, yang belum ada
penjelasan lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk materi, kemudian di sini juga ada submodul. Ini sebetulnya pilihan aja lah, buat wawasan aja. Kenapa Anda di FTI itu harus belajar fisika dasar? Ya, Anda bisa lihat di sinilah di video ini misalnya. Ini video-video yang saya lihat atau saya ambil dari YouTube, ya. Kenapa di chemical engineering Anda belajar fisika? Kenapa untuk mau masuk chemical engineering Anda harus belajar fisika? Kenapa Anda yang nanti masuk ke industrial engineering harus belajar fisika? Dan juga apa sih bedanya fisika MIPA dengan fisika teknik bagi nanti Anda yang akan masuk ke fisika teknik seperti itu. Nah, pada dasarnya selain hal-hal yang bersifat akademis, ada juga yang bersifat institusional, ya. Jadi di sini ada akreditasi ABET. Karena jurusan-jurusan tersebut kan teknik kimia, teknik fisika, dan juga teknik industri sekarang sudah terakreditasi ABET, yaitu Badan Akreditasi Perguruan Tinggi yang itu yang menyelenggarakan program studi teknik gitu ya, terutama teknik. Jadi Anda belajar fisika dasar karena akreditasi ABET itu mewajibkan atau mengharuskan supaya lulusan-lulusan sarjana teknik, ya, lulusan-lulusan program studi teknik harus punya dasar matematika, fisika, kimia yang baik, ya, yang baik, dan diajar bukan jadi harus diajar sama yang betul-betul dari prodi fisika, kimia, dan matematika. Nah, oleh karena itu ada fisika dasar ini supaya Anda punya basic yang sama, basic yang relevan, dan basic yang memadai sebelum masuk nanti ke prodi masing-masing. Seperti itu. Nah, ini untuk yang video pembelajaran. Sedangkan kalau untuk materi fisika dasar sendiri, untuk yang YouTube-nya, Anda jangan walaupun sudah diberikan materi yang basic gitu ya, atau materi yang dasar di Edunext yang paralel itu, Anda silakan kalau misalnya ini menemui channelnya My Name is Vicky. Nah, ini channel kuliah fisika dasar juga ini sama nih. Yang memberikannya ini Pak Vicky Taufik, Pak Vicky Taufik, ya. Ini dosen fisika juga, ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu bagaimana style dari dosen yang lain, silahkan Anda akses mata kuliah akses YouTube channel dari misalnya yang lain, misalnya My Name is Vicky gitu ya. Yang ini yang membuat ini Pak Vicky Taufik yang juga dosen dari Fisika ITB. Kemudian ada juga yang lain. Ini misalnya Pak Galih, ya. Ini juga membuat channel. Nah, mungkin stylenya lebih nyantai gitu ya daripada gaya pengajarannya saya, sehingga mungkin Anda lebih cocok untuk mengikuti ini. Ini silakan aja, ya, silakan ya, karena ini tersedia secara open gitu ya di YouTube. Kalau ini yang resminya, ya, ini yang resminya yang dibuat oleh Prodi, atau misalnya yang disampaikan sama Pak Andi Latif misalnya. Pak Andi Octavian Latif juga punya materi fisika dasar, tapi dia bukan di channel pribadi ya. Ini Pak Andi Latif, saya lupa dia mengajar di kelas berapa, tapi ini juga merupakan dosen fisika ITB, ya, dosen fisika ITB yang menjelaskan tentang fisika tapi di channel yang lain seperti itu. Jadi ini kumpulan ya. Kalau yang ini kumpulan, tapi pada dasarnya di sini Anda diberikan kebebasan untuk mencari atau mengakses ya materi kuliah selain daripada ini. Karena yang diberikan sama prodi itu yang dasarnya saja ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin cari yang lebih cocok, cara penyampaiannya lebih cocok, misalnya latihan soalnya dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang lebih teknis dan kecil ya, lebih mendetail, sehingga ya silakan saja seperti itu. Nah, yang tidak diharapkan itu adalah
Anda misalnya nanti Anda punya ini nih, misalnya apa ya, yang biasanya kadang-kadang suka apa ya, yang beberapa dosen nggak suka itu, misalnya Anda misalnya nih, saya stop share aja. Misalnya Anda sudah membeli buku itu tuh, ada Piwiki gitu ya, kemudian Anda mengadu ilmu, mengadu pendapat, penyelesaian mana yang tepat gitu. Nah, harusnya bukan gitu, harusnya bukan begitu caranya. Harusnya memang Anda pikirkan apa yang ada di buku itu benar nggak ininya, sesuai dengan yang bukan. Karena kalau begitu kan berarti kan kalau misalnya Anda bertanya tentang bagaimana membandingkan gitu ya penyelesaian antara cara dosen dengan cara buku Piwiki, kan seperti Anda membenturkan pendapat yang berbeda gitu, karena bisa jadi yang ada di buku Piwiki itu belum tentu benar gitu. Karena yang menjawab atau yang menjalin solusi di buku Piwiki itu kan rekan-rekan di Himavi gitu ya. Nah, bisa saja itu bukan versi resminya, karena walaupun di soal-soal yang ada di buku Piwiki itu misalnya berasal dari materi ujian fisika yang sebenarnya, tapi bukan berarti solusi yang ada di situ itu adalah solusi yang resmi. Ya, sehingga mungkin saja ada kesalahan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang beberapa dosen nggak suka. Mungkin kadang-kadang saya juga kalau langsung ditodong juga nggak begitu suka. Kalau Pak, ini kok cara Bapak dengan cara di buku Piwiki beda. Nah, itu juga kadang-kadang saya juga suka nggak enak gitu. Kok ditanya, kok seakan-akan diadu ilmunya gitu. Padahal bukan itu. Seharusnya Anda bukan cari pembenar ya, bukan cari pembenar. Harusnya Anda berpikir apakah yang tertulis di buku itu sudah mengikuti kaidah atau belum gitu. Kalau sudah, maka kenapa ada perbedaan? Nah, itu difikirkan dengan matang gitu ya, dipikirkan dengan baik. Oh, ternyata perbedaannya ada di sini dan lain sebagainya. Nah, itu harus bijak ya dalam menyikapi misalnya ada perbedaan cara menyelesaikan suatu soal yang sama seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Pak, silakan. Izin bertanya? Ya, silakan. Berdasarkan informasi di Edunex, buku referensi yang kita pakai kan Fisika Dasar Holiday yang edisi ke-10, Pak. Sedangkan saya sudah terlanjur beli buku fisik yang edisi ke-7, apakah masih relevan atau? Masih relevan. Oh, okay. Secara garis besar masih relevan. Karena Halida Resnika sendiri sudah meninggal. Jadi yang melanjutkan itu J.R. Walker. Jadi sejak edisi keberapa ya? Sejak edisi yang ketiga atau keempat itu sebetulnya penulis aslinya itu bukan Halida Resnik lagi, tapi J.R. Walker. Nah, J.R. Walker itu melakukan ini aja, dia hanya memodifikasi, dia hanya menambahkan hanya menambahkan materi-materi yang berkaitan dengan fisika modern. Jadi kalau masih sebatas mekanika sampai ke termodinamika, kurang lebih masih sama, ya, mulai dari edisi 7 mulai dari edisi 5 sampai edisi ke 10 itu pada dasarnya sama, hanya layout ya, kemudian presentasi visual dari bukunya itu kan semakin lama semakin menarik ya, apalagi yang berwarna-warni itu. Jadi secara muatan ilmu itu tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu adalah jumlah soal. Jumlah soal yang di buku edisi yang terakhir itu lebih banyak gitu, dan memang ada perbedaan sedikit. Tapi dari sisi materi itu tidak ada perbedaan, karena yang dipentingkan itu sebetulnya isi materinya gitu. Kalau latihan soalnya sih banyak yang sama, tapi ada juga yang baru. Hanya yang paling fundamental dari buku yang edisi yang lama dengan yang baru itu adalah penambahan gambar, penambahan cerita tentang satu aplikasi fisika di bidang tertentu, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang bab-bab terakhir itu kan tentang semiconductor, tentang fisika partikel dan sebagainya. Nah, itu nggak masuk ke kita gitu. Itu nggak masuk ke bidang kita gitu. Jadinya pelajaran kita. Jadi sebetulnya
dari materi yang berkaitan dengan mekanika sampai ke termodinamik itu mau edisi 7 ya, mau edisi 7, mau edisi 8, mau edisi 4 misalnya, itu sebetulnya nggak banyak berubah. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Oh ya, satu lagi, jangan materi. Jadi misalnya bukunya beda edisi itu nggak masalah gitu. Yang menjamin Anda itu nanti berhasil atau enggaknya itu ya bagaimana Anda menggrasp informasi dari atau memahami informasi yang ada di buku tersebut gitu. Bukan Anda memiliki ya, bukan memiliki, karena isinya relatif sama. Yang beda tuh hanya latihan contoh soalnya lebih banyak di edisi yang sekarang. Bedanya itu aja. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, silakan ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau tadi di platform Edunext, kalau misalkan pekan yang sekarang sudah berakhir, pekan yang sebelum-sebelumnya modulnya masih bisa diakses tidak? Bisa. Oh ya, baik. Bisa. Karena kalau saya sebagai koordinator untuk yang kelas paralel sama yang kelas kita pribadi, saya men-setnya itu men-setnya itu kalau udah terlampaui ya udah dibuka terus gitu. Tapi memang kalau di kelas yang lain mungkin ada dosen yang kayak main game gitu, jadi ada stage-nya. Jadi kalau udah stage 1 selesai ya udah di inaktif gitu. Nah, kalau saya enggak, kalau saya biasanya diaktifkan aja terus sampai nanti mau ujian ketiga lah, sampai nanti mau ujian ketiga. Tapi ya itu di kelas yang lain mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih saya berusaha untuk enggak ya, karena ini tapi mungkin kalau untuk supaya fokus gitu ya, bisa aja nanti setelah ujian 1 ya, nanti materi pekan 1 sampai pekan kesekiannya itu nanti di inaktif, bisa saja sih seperti itu. Tapi saya kira enggak lah, supaya Anda juga bisa punya cross reference dari pekan 1 dari pekan yang sekian ke pekan 1, dari pekan kesekian ke pekan 2 dan lain sebagainya, supaya ininya nanti pemahamannya itu integratif. Jadi enggak per paket gitu ya, tidak per paket. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi tadi kayaknya. Oh ya, karena saya cenderung kalau lagi memberikan kuliah nih rada-rada nonstop. Jadi kalau misalnya Anda mau refreshment atau apa silahkan aja, kan Anda kan punya fasilitas ini ya, punya fasilitas tidak mengaktifkan kamera dan lain sebagainya. Ya, kalau mau sambil minum atau apa silahkan, tapi jangan keterlaluan Anda tinggal tidur ya. Nah itu keterlaluan tuh, suka jadi komplain juga. Karena ada beberapa mahasiswa yang ketahuan ternyata kuliah malah saat kuliah malah tidur seperti itu. Oke, silakan sebelum kita akhiri kuliah hari ini. Jadi di hari ini kita masih ini ya, membahas hal-hal yang seperti ini. Baru nanti di hari Rabu, insya Allah kita akan masuk ke materi. Ya, silakan sebelum kita tutup. Oh iya, hari kuliah mana ya? Hari kuliah kita ini hari Senin pukul 9 sampai 11, Rabu kenapa jam 7 ya? Tapi sudahlah. Jam 7 sampai jam 9 dan tutorialnya itu 13 sampai 15. Untuk pekan ini ya, karena supaya kita punya adaptasi gitu ya, adaptasi terhadap hari-hari kuliah ini, maka mohon maaf kita nanti akan menggunakan keseluruhan jadwal ini untuk pekan pertama ya. Jadi untuk pekan pertama kita akan pakai seluruh ini. Kalau misalnya, karena gini, tutorial itu kan insidental ya. Jadi kalau misalnya nanti akan diberikan modul tutorial ya, karena nanti setelah misalnya kinematika selesai nanti muncul modul tutorial, dinamika selesai nanti muncul modul tutorial. Dan itu rutinnya itu mungkin ini ya, bolong-bolong gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa hari di mana waktu tutorial itu tidak akan digunakan. Nah, oleh karena itu untuk pekan ini saja untuk mengganti hari ini yang kita berbicara tentang aturan dan lain sebagainya, maka Rabu itu ya pukul 7 sama pukul 1 kita akan gunakan untuk
kuliah ya untuk menyelesaikan materi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai saat ini? Sudah waktunya ini kayaknya udah cukup. Bentar. Sudah cukup lah ya, sudah kebanyakan. Baik, yang belum mengisi daftar hadir segera mengisi daftar hadir. Kalau sudah, maka kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya stop recordingnya.